Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memasukkan klasifikasi tradisional medicine atau Chinese medicine ke dalam ICD-11 yaitu pada chapter atau bab 26 dan diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Januari tahun 2022. Pada episode part 1 lalu telah dibahas mengapa perhatian WHO begitu besar pada dunia akupunktur sehingga mengeluarkan benchmark untuk pelatihan akupunktur. Nah, pada episode part 2 ini akan dibahas 4 modul pembelajaran akupunktur yang menjadi benchmark WHO tersebut. Apa saja 4 modul tersebut? Bagaimana uraiannya? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur dimanapun berada. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada episode part 1 lalu, kita telah membahas seberapa penting mengapa WHO membuat benchmark atau panduan tentang pelatihan akupunktur. Bagi sahabat yang baru bergabung di part 2 ini, alangkah baiknya untuk melihat tayangan sebelumnya di part 1 terlebih dahulu, agar ada kesinambungan pemahaman. Terima kasih kepada Pak Kiki yang telah memberi update info terbaru tentang WHO Benchmark atau panduan WHO untuk training atau pelatihan akupunktur. Bagi saya, ini upaya sungguh luar biasa dari WHO. Tidak hanya memasukkan klasifikasi tradisional medicine atau Chinese medicine ke dalam ICD terbaru yaitu ICD-11, tetapi lebih jauh lagi yaitu dengan membuat panduan yang universal yang bisa diakses seluruh dunia, sehingga ada penyetaraan pemahaman. Luar biasa. Apa saja yang dicakup dalam benchmark atau panduan WHO untuk pelatihan akupunktur ini? Secara lengkap dibagi dalam 4 modul pembelajaran akupunktur yang merupakan kebutuhan dasar atau tingkat dasar, yaitu modul pembelajaran akupunktur, modul pembelajaran Chinese medicine, modul pembelajaran pengetahuan kedokteran konvensional atau Western medicine, modul pembelajaran lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, modul pembelajaran akupunktur meliputi 4 hal yaitu pendahuluan, teori meridian dan titik akupunktur, keterampilan dan teknik praktik akupunktur yang aman, dan aplikasi klinis akupunktur. Yang pertama, pendahuluan. Ada 2 poin. A. Riwayat atau sejarah akupunktur. B. Asal dan perkembangan akupunktur. 2. Teori meridian dan titik akupunktur ada 3 poin. A. Distribusi, fungsi, dan gangguan relatif dari 14 meridian, 8 meridian istimewa, dan 15 kolateral. B. Nama, kode, lokasi, dan klasifikasi titik akupunktur terpilih untuk pelatihan dasar. C. Arah dan kedalaman insersi jarum, tindakan, dan indikasi. 3. Keterampilan dan teknik praktik akupunktur yang aman. Ada 6 poin. A. Dasar penusukan dan manipulasi. B. Prosedur terapi akupunktur. C. Pengaturan dan fasilitas yang diperlukan untuk penanganan akupunktur. D. Tindakan pencegahan dan kontraindikasi terapi akupunktur. E. Pencegahan dan pengendalian infeksi selama penanganan akupunktur. F. Manajemen insiden atau kejadian selama penanganan akupunktur. 4. Aplikasi klinis akupunktur meliputi 5 poin. A. Kemampuan untuk menentukan gangguan yang dapat diterapi dengan akupunktur. B. Kemampuan untuk menetapkan prinsip terapi dan menentukan resep akupunktur sesuai dengan teori meridian dan titik akupunktur. C. Kemampuan untuk menemukan titik akupunktur yang dipilih, memasukkan jarum akupunktur, dan menerapkan manipulasi penusukan dasar. D. Kemampuan menggabungkan akupunktur dengan moksibusi, bekap, dan penggoresan atau scraping sebagaimana mestinya.
Kemampuan untuk mengenali keterbatasan terapi akupunktur dan merujuk ke layanan kesehatan profesional lainnya. Modul yang kedua, yaitu modul pembelajaran Chinese Medicine. Ada 4 hal. 1. Konsep yin yang dan 5 elemen atau 5 unsur. 2. Fungsi individual dan hubungan interaktif qi, darah, esens, dan cairan. 3. Fungsi fisiologis sisip organ dan hubungannya. 4. 4 metode dasar diagnosis termasuk inspeksi, auskultasi atau pendengaran, olfaksi atau penciuman, anamnesa, palpasi umum, dan palpasi nadi. Modul yang ketiga yaitu modul pembelajaran pengetahuan kedokteran konvensional atau Western Medicine. Ada 3 hal. 1. Dasar-dasar anatomi termasuk lokasi anatomi titik akupunktur, fisiologi, dan biokimia. 2. Kemampuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan manifestasi klinis pasien, pemeriksaan fisik, laboratorium, temuan, dan pencitraan diagnostik dari sudut pandang medis konvensional atau Western Medicine. 3. Prinsip higiene atau kebersihan dan keselamatan pasien. Modul yang keempat yaitu modul pembelajaran lainnya. Ada 2 hal. 1. Kemampuan untuk mengenali dan mematuhi hukum dan peraturan yang terkait dengan layanan akupunktur. 2. Kemampuan mengenali dan mematuhi prinsip-prinsip etika kedokteran dan profesionalisme. Selain modul pembelajaran akupunktur tingkat dasar, ada lagi modul pembelajaran akupunktur tingkat lanjutan. Tidak dibahas di sini. Sahabat akupunktur, ternyata di dalam benchmark atau panduan WHO dalam mempelajari akupunktur harus menguasai ilmu Chinese Medicine termasuk teori meridian, titik akupunktur, aplikasi klinis akupunktur. Juga harus menguasai ilmu Western Medicine, termasuk lokasi titik akupunktur menurut anatomi kedokteran, kemampuan mengintegrasikan manifestasi klinis pasien. Jadi, tidak bisa hanya menguasai Chinese Medicine saja meninggalkan Western Medicine. Dan sebaliknya, tidak bisa hanya menguasai Western Medicine saja dan mengabaikan teori meridian dalam Chinese Medicine. Artinya, jika berpatokan pada panduan WHO, seorang dokter yang mempelajari ilmu akupunktur harus menguasai teori meridian. Titik-titik akupunktur berada di jalur meridian, jadi tidak bisa bila hanya mengambil titik-titik akupunkturnya saja dan meniadakan jalur meridiannya. Bagaimana sahabat? Terus belajar yuk! Ayo kita kembangkan kemampuan kita sehingga kemampuan akupunktur Indonesia bisa setara dengan kemampuan akupunktur dunia. Wow, impian besar kita. Bagaimana? Setuju? Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai. Bila sahabat suka dengan video ini, beri tanda like ya. Dan bila ada yang ingin didiskusikan, ada masukan, saran, silakan menulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat.